Jangan heran, itu artinya tahulah semua hal sehingga tidak ada lagi yang mengherankanmu gitu. Bukan terus nggak peduli apa-apa gitu loh. Itu arahnya salah, itu yang terjemahkan. Nah ini terakhir Mas, tadi kan salah satu karakteristik yang harus membedakan kenapa orang kagetan, kenapa orang khawatiran itu karena mental modelnya tidak terlalu luas ya, untuk kemudian melihat segala sesuatu dengan berbagai kemungkinannya. Ada nggak tips? Ada. Yang bentuknya seperti algoritma untuk ada. mengembangkan mental model dari Mas Abrang? Mudah kok, mudah. Itu nggak. Orang Jawa kan ada kan kalimat ojo gumunan. Ojo gumunan. Ya kan ada peribahasa gitu. Jangan bahasa Indonesianya apa ya? Jangan gampang heran. Jangan gampang heran. Kalau peribahasanya gitu. Ini diterjemahkan jadi nggak peduli sama apa-apa. Itu menurut saya bodoh. Kok nggak peduli sama apa? Itu heran, itu indikator bahwa kamu tidak tahu tentang hal itu. Jangan heran, itu artinya tahulah semua hal sehingga tidak ada lagi yang mengherankanmu gitu. Bukan terus nggak peduli apa-apa gitu loh. Itu arahnya salah, itu yang terjemahkan. Artinya di tengah jalan kamu heran, berarti kesempatanmu untuk tumbuh. Heran itu menyenangkan loh. Heran, kaget itu ada menyenangkannya. Kalau nggak kado nggak populer lah. Kado itu kan baru, itu populer kenapa? Karena kita tidak tahu. Ya itu nggak bagian dari mental model. Gimana gedein mental model? Oke. Kejadian di muka bumi, walaupun bentuknya berbeda-beda, itu tapi polanya itu bisa dilihat. Bisa kita baca sebanyak mungkin. Dipelajari ya? Dipelajari bisa. Artinya kalau kamu kaget, itu sudah pernah terjadi sebelumnya dan kamu tidak belajar. Untuk memperlebar mental model, itu baca histori. Lihat polanya. Gini, oke, nanti saya maunya ngomong lihat pola, tapi takutnya terlalu abstrak. Kan tadi tanya algoritma nih. Silakan. Tanya algoritma. Ya, agak jelas nih gimana. Baca sejarah itu gimana sih? Karena bukan hanya sejarah. Kamu baca komik pun nggak masalah. Karena yang kita butuhkan kan mental model. Gini, perhatikan ketika membaca sejarah, ketika membaca komik, ketika menonton film whatever, perhatikan setiap manusia membuat keputusan. Semua keputusan itu datang dari knowledge dan sebuah mental model tertentu. Jadi ketika kamu nonton, kamu bukan nonton, kamu menjadi dia. Kalau aku jadi dia, kenapa ambil keputusan ini ya? Oh mungkin karena pengetahuannya gini. Oke, baca lagi. Kenapa ya Sangkuni jahatnya kayak gini? Kalau kamu selesai cuman jahat dia, orang jahat, nggak memperlebar mental modelmu. Itu orang yang kayak gitu itu, yang gampang ngomong kamu jahat, kamu salah, itu pasti mental modelnya kecil. Pasti tidak terlalu cerdas orangnya. Kenapa? Karena dia tidak membayangkan bahwa dirinya mampu melakukan itu. Saya nanya ke orang gini, kamu mampu nggak membunuh orang? Kok kamu ngatain pembunuh itu orang jahat? Ya enggak lah, kalau aku nggak mungkin bunuh. Pasti kan ada cerita di belakang. Loh, kasih sebuah kondisi. Ibumu diludahin mukanya di depan matamu. Apa yang kamu bunuh nggak? Yo tak bunuh. Kamu pembunuh toh. Yo kan ada sebabnya. Kamu pikir dia nggak ada sebabnya? Mungkin kamu nggak tahu sebabnya. Tapi orang jahat itu ada latar belakangnya. Orang melakukan segala sesuatu itu ada latar belakangnya. Artinya ketika kita belajar sejarah dan belajar keputusan orang, kita akan tahu mental modelnya. Kita nggak ada orang paham orang lain marah kalau dia tidak pernah merasakan marah. Tidak akan paham orang lain merasakan sedih kalau dia tidak pernah merasakan sedih. Artinya first read itu tuh self. First read itu self, untuk bisa read situation. Jadi ketika membaca sejarah, ketika membaca komik, as if you read yourself. Apa ya yang bisa membuatku membuat keputusan yang sama komik ini, kan gitu. Si Naruto misalnya mau bikin gini, ini kenapa ya? Oh, karena mungkin dia gini cara pandangnya. Oh, dia latar belakangnya gini. Oke, paham. Itu mental modelnya nambah lagi nih. Oke. Banyak, semakin banyak nih. Semakin kamu banyak, semakin tidak kaget dan semakin bisa melihat apa yang terjadi di belakang hanya dari sebuah keputusan. Jadi ketika kita ngelihat gini, kok presiden, kok para petinggi gini ya perilakunya? Oh, belakangnya kemungkinan A, B, C, dah, nggak banyak-banyak. Kita lihat faktor berikutnya, oh ini menuju ke arah A, ini menuju ke arah B, oh C nggak mungkin berarti. Oh B itu ada di belakangnya, oke dia kayak gini. Simple itu. Kenapa? Karena kamu sudah punya perpustakaan segitu banyak tentang kemungkinan manusia mengambil keputusan. Itu ada kaitannya nggak kemampuan untuk membangun mental model itu dengan kemampuan untuk
membangun empati. Gini, ya. Bentar. Saya hubungkan dulu. Ini tadi, ini kan pilihan terhadap mental model. Oke. Cerita-cerita orang mengambil keputusan yang berbeda. Setelah itu kamu ambil yang sesuai dengan dirimu, jadi mental modelmu. Kita kurasi dulu ya. Kita kurasi lah, iya dong. Itu apa mental model kita yang ini kan diri kita nih. Ya. Jadi dibentuknya deliberate, sengaja. Karena mayoritas bentuknya nggak sengaja. Padahal kalau kamu tidak punya kemampuan bentuk sendiri, ikutilah agama. Karena agama itu membentuk mental model yang tepat tanpa kamu harus menjadi pandai. Kan? Kamu harus riset segitu panjang. Itu konsepnya agama itu. Ini yo disenani ustadz ya yo debat karo aku ora masalah. Gue serasa mikir panjang-panjang, ikut ini gitu ya. Nanti ketika ikut ini, itu kan dia melakukan ini terbangun nih sedikit nih bawah sadar. Aduh ini aku kalau ngomong bakal 2 jam ini kan. Ini ada bawah sadarnya ini. Terus kemudian kan lama-lama dia interaksi dan bertanya. Jadi saya pakai analogi sederhana. Mental model orang itu seperti dia membangun rumah. Ketika dia kecil, itu dia membangun dari kayu yang lewat di sungai. Dibangun, ambil bikin rumah. Untuk bisa ditinggali. Apakah rumahnya bagus? Busuk. Karena hanya kayu yang lewat. Tapi ketika dia sudah punya rumah, saya nyebutnya itu sebagai rumah pemahaman. Dia bisa ngelihat nih, oh pintuku buruk. Cari pintu lagi, belanja cari lagi pintu ya. yang bagus lah, tak ganti. Artinya seumur hidup itu man arafa nafsahu, menemukan dirinya. Jadi rumah pemahamannya semakin bagus, rumahnya jadi semakin yang dia pengen ciptakan. Ini tadi kan belajar, ini tadi kan ngumpulin kayu, ngumpulin semen untuk bikin rumahnya dia sendiri. Gitu loh. Itu yang sangat diperlukan oleh kita, kesadaran kita dan kontrol kita. Kalau ini sudah rumahmu bener-bener punyamu sendiri, nggak akan ada dari luar yang bisa mengganggumu. Coba bikin penelitian yang ahli-ahli agama atau yang ahli-ahli sejarah. Orang yang tingkatnya tinggi, yang dianggap tinggi dalam dalam agama misalnya, spiritualnya tinggi, cobaannya pasti bukan dari lingkungannya. Cobaannya dari orang terdekatnya. Tingkat cobaan, dia sudah tidak bisa diganggu dunia. Kalau kamu masih bisa diganggu dunia, tingkatmu masih rendah. Kemudian nggak bisa diganggu dunia, nanti tetangga yang mengganggu. Habis itu keluarga sendiri. Kalau udah nggak bisa diganggu, bisa anakmu sendiri, bisa istrimu sendiri. Itu semakin dekat itu. Ya mohon maaf lah. Ya nggak enak aku ngomong, nanti ada yang nggak suka. Teliti sendiri. Pasti semakin tinggi makomnya, cobaannya semakin dekat ke dia, yang bisa ganggu dia. Kenapa? Karena dunia sudah nggak bisa mengganggunya. Artinya kalau Twitter di trending topik di Twitter itu bisa mengganggumu, ya Allah ya Rabbi, bikin nggak bisa tidur. Itu produk jempol sambil beol itu bisa mengganggu hidupmu, nggak bisa tidur. Itu betapa lemah hidupmu. Apalagi kalau yang tahu mekanismenya Twitter trending itu bisa digerakkan dengan sekumpulan orang nge-tweet dalam waktu yang bersamaan. Oh iya. Diorkestrasi. Ini ada fakta yang menarik lagi. Kalau kamu tahu kayak gitu, dan itu ternyata efektif untuk mengganggu orang lain, yang diganggu siapa? Kan para pejabat nih. Iya. Ini kan tingkat viral itu lebih tinggi daripada undang-undang. Begitu viral direspon. Ternyata viral mengganggu hidupnya. Yang mengatur hidupnya adalah viral. Ingat tadi kalimat saya makom tadi itu. Yang mengganggu hidupnya adalah viral. Ya jadi hidupnya dia tergantung pada acknowledge-nya orang lain, bukan tergantung pada value dalam dirinya. Dan itu jadi pemimpin. Mau jadi negara apa? Yang jadi pemimpin itu makomnya mesti tinggi. Ya bukan nggak mesti sih, ya cuma ada konsekuensinya aja. Jangan kaget kalau negara kita kemudian nanti setengah mati ya, karena yang berapa puluh tahun udah di mayoritas di keputusannya diatur oleh orang-orang yang, saya nggak ngomong buruk, orang yang mudah dibelokkan, bukan mudah, yang ada harganya untuk dibelokkan gitu. ada kuantifikasi harganya untuk dibelokkan, itu kan ya gimana ya udah. Saya mencoba sopan setengah mati nggak ngerokok ini soalnya. terus lanjut. Enggak santai lanjut. Enggak, itu tapi menarik Mas. Jadi kesadaran ini yang di banyak kita mungkin belum banyak punya kesadaran bahwa proses mengenali diri itu tadi, prosesnya yang membangun
mental model dengan belanja banyak pengalaman dari orang lain. Belanjanya nggak cuma kasusnya, tapi juga apa yang melatari belakang kasus. Iya betul. Itu kan. Ya, mensimulasi dirinya. Mensimulasi dirinya. Jangan lupa bahwa mental model itu harus dirubah terus. Jangan setia pada mental model. Setia pada kebenaran. Kamu pelin-pelan, kemarin ngomong gini ya kok sekarang gini. Saya menemukan fakta baru bahwa kemarin keputusan saya salah, makanya saya berubah. Ini bukan pelin-pelan. Saya bukan setia pada keputusan, saya setia pada kebenaran kan. Loh, seperti ini loh. Misalnya saya dianggap, saya tidak setuju sama pemerintah, ngelawan pemerintah. Saya setia sama Indonesia, bukan setia pada orang. Kalau orang itu sama-sama setia sama Indonesia, ayo kita bekerja sama. Kalau ternyata kamu membunuh Indonesia, ya tak lawan. Bukan lawan pemerintahnya, tapi lawan ketidaksetiaannya pada Indonesia. Clarity, jelas positioningnya. Ini yang membuat kabur itu yang memang yang nggak sampai otaknya. Oke, baik, Mas Sabrang, terima kasih untuk waktunya. Pemirsa Mata Hati TV, tadi sudah kita dengar pembelajaran yang kita dapat hari ini. Mental model itu akan menentukan bagaimana kita akhirnya mencapai pada tingkatan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jauh lebih dari itu. Nabi itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Itu mental model. Artinya mental model itu fundamen sekor-kornya dunia akhirat. Core of the core dari being human-nya ini loh. Oke, baik. Terima kasih sahabat Mata TV. Kita sudahi sesi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NU.